Assalamualaikum Bu Liza, Assalamualaikum Liza, gimana kabarnya gimana hari kabarnya ini? hari ini? Waalaikumsalam Bu Eka, alhamdulillah kabar saya hari ini baik-baik saja Bu. Gimana kabar Ibu juga? Alhamdulillah saya Alhamdulillah baik saya Bu baik. Liza. Maaf Bu, mengganggu waktu Ibu sebentar Bu, boleh nggak Bu? Oh, Oh, tentu saja tentu tidak saja tidak mengganggu Bu, mengganggu. biasa saja Biasa lah. saja lah. Bu Liza, Bu Liza, apa Bu? semalam kan saya Semalam udah kan baca WA udah Bu baca Liza WA tuh, kita, katanya katanya ada yang mengganjal di hati mengganjal Bu ini Liza ya, yang yang ingin Bu Liza ini Bu Liza curhatin ke saya. curhatin ke saya. Coba Bu Coba Liza, Bu Liza, kira-kira kira-kira apa itu ya? apa itu ya? Aduh gimana ya Bu ya, sebenarnya saya itu nggak enak. Tapi benar sekali Bu, sebenarnya saya itu ada yang mengganjal begitu Bu. Ya betul Iya. sekali Bu. Iya. Apa nih Apa nih kira-kira Bu kira-kira Liza? Bu Liza? Silakan kita Kan santai kita aja Bu, santai aja nggak usah sungkan gitu kan, kan. gitu kan. Aku Aku udah kenal udah lama lama satu tempat kerja. tempat kerja. Gimana Bu? Gimana Bu? Nggak apa-apa Ibu Eka, saya cerita sama Bu Eka ya Bu Eka. Iya nggak apa-apa, Nggak boleh apa-apa, dong. boleh dong. Begini Bu Eka, saya itu punya siswa yang namanya itu Ridwan ya Bu Eka. Bu Eka juga mungkin pernah mengajar beliau kemarin ya Bu. Itu Iya iya. ya, saya bingung sekali Bu, dengan anak itu Bu. Itu sering sekali tidak masuk Bu Eka. Kadang alasannya itu berbagai macam Bu Eka. Kadang hari ini alasannya sakit perut lah, besoknya bangun kesiangan lah, kemudian alasannya lagi belum disiapkan sarapan oleh orang tuanya, nunggu sarapan itu matang lah. Jadi saya itu benar-benar Bu, banyak sekali alasannya yang diberikan itu. Iya, Iya, jadi fokus masalah yang Ibu Liza alamin ya, masalah si salah Ridwan itu ya Ridwan Bu ya. itu ya. Berarti si Ridwan ini sering nggak masuk sekolah ya Bu ya, Iya, dengan alasan yang alasan yang berganti-ganti berbeda setiap hari setiap gitu ya Bu hari ya. gitu ya. Nah, Bu Nah, Liza, Bu Liza, kira-kira dengan adanya percakapan kita hari ini, eh, apa tuh yang ingin Bu Liza ingin Bu Liza dapatkan? dapatkan? Sebenarnya saya itu Bu sedikit saja, sederhana saja yang ingin saya dapatkan. Saya ingin membantu anak tersebut, Bu. Jangan sampai anak tersebut mengulangi kembali perbuatannya itu. Kalau bisa anak tersebut aktiflah sekolah, masuk sekolahnya seperti itu, Bu Eka. Oke, Oke, jadi jadi selama ini apa yang udah Bu Liza lakukan Bu? Ya, selama ini saya sudah melakukan misalnya konsultasi dengan wali murid. Karena hasil konsultasi saya itu ternyata anak ini, Bu, rupanya tidak tinggal bersama orang tuanya. Dia tinggal sama neneknya, orang tuanya itu tinggal di luar provinsi kita, Bu Eka. Jadi dia merantau orang tuanya. Kayak sepertinya kurang perhatian ya dari orang tua. Ya namanya tinggal sama nenek, Bu. Iya, jadi masalah anak si Ridwan itu tuh karena dia ya termasuk anak yang kurang perhatian ya Bu ya. Iya. Ya sebenarnya kita juga paham juga ya, namun yang namanya sebagai seorang guru pasti merasa resah Bu ya kalau mendapati murid seperti itu ya. Ya, nah Bu Liza, kira-kira dari yang sudah Bu Liza lakukan tadi, Bu Liza sudah konsultasi ya, Bu Liza juga sudah menasehati anak tersebut. Kira-kira kalau diberi rating skala nilai dari 1 sampai 10 itu berapa Bu Liza ngasih penilaian yang udah Bu Liza lakukan kira-kira? Kalau menurut saya sih Bu masih rendah ya Bu ya. Kalau menurut saya pikir ini masih di posisi 5 gitu Bu. Posisi 5, setengah ya Bu Liza ya, setengah. Nah, keinginan Bu Liza kira-kira ada di angka berapa tuh Bu ya? Ya saya Bu tidak terlalu muluk-muluk lah Ibu Eka. Saya nggak harus mentargetkan di posisi 10. Saya itu masih malah di posisi 8 gitu Bu Eka. Posisi mana? Ketika Ibu Liza ingin ada di posisi 8 itu, kira-kira apa yang Bu Liza lakukan, yang bisa Bu Liza lakukan supaya Bu Liza itu bisa membantu
Ridwan tadi. Nah, itulah sebenarnya Bu yang menjadi PR saya itu, yang saya masih pikirkan itu bagaimana lah ya Bu ya solusinya. Saya juga masih bingung nih Bu Eka. Eh, Bagaimana ini anak ini banyak sekali alasannya tidak sekolah itu. Saya bingung nih Bu Eka. Oke, jadi Bu Iza masih bingung ya. Bu Iza pernah punya pengalaman ya. Gimana sih supaya siswa kita itu di kelas itu saat kita belajar itu dia lebih happy, lebih relax, atau lebih semangat, atau bisa fokus gitu. Ada nggak pengalaman yang udah pernah Bu Iza lakukan? Ya, saya baru ingat. Saya punya pengalaman ya Bu ya. Mungkin siswa itu kita ajak ngobrol santai di ruang tersendiri, dari hati ke hati, sharing lah kayak gitu Bu ya dengan siswa tadi. Seperti itu mungkin. Ya, berarti Bu Iza ya pernah ya pengalaman gitu ya, gimana caranya ketika seorang anak itu mungkin dia punya alasan, tapi kita juga punya alasan supaya siswa kita itu nyaman di sekolah gitu ya. Nah, Bu Iza, dari kita ngobrol sampai ini ya, kira-kira yang mana yang akan dilakukan usaha-usaha tadi, komitmen Bu Iza? Mungkin saya akan melakukan hal yang seperti saya sebutkan tadi Bu ya, tinggal mengatur jadwalnya saja ya Bu, dengan waktu-waktunya yang tepat saja begitu Ibu Eka. Oke, kalau yang dalam waktu dekat ini yang Bu Iza bisa lakukan, kira-kira usaha yang mana Bu? Pak Bu, bagaimana Bu? Dalam waktu dekat ini yang bisa Bu Iza lakukan, kira-kira usaha yang mana? Saya akan ngobrol dari hati ke hati dengan Ridwan tadi Bu. Saya akan menanyakan kenapa dia bisa seperti itu. Kemudian saya juga akan memberikan pertanyaan pancingan Bu kepada Ridwan. Kemudian saya juga akan bertanya kepada teman-temannya ya, bagaimana Ridwan itu sikapnya di rumah. Kemudian ya lebih ke sharing Ibu ya, lebih ke ngobrol santai gitu Ibu, biar anaknya lebih rileks dan lebih terbuka gitu Bu. Iya, bagus ya Bu Iza. Ada cara lain nggak Bu kira-kira? Itu salah satu caranya. Ada cara lain nggak yang terpikirkan oleh Bu Iza? Saya akan berkomunikasi terbuka dengan walinya Bu ya. Misalnya saya akan berkomunikasi dengan neneknya tadi, kalau bisa dikasih support kan, dikasih semangat cucunya tadi, dan kalau sekolah itu harus rajin. Dan saya juga akan memberikan penjelasan kepada si Ridwan kalau kita rajin sekolah manfaatnya apa, dan dukungan keluarga itu paling penting. Yang bisa mengawasi dari rumah itu ya keluarganya itu tadi Bu Eka. Seperti itu langkah yang saya akan lakukan dalam waktu dekat ini Bu Eka. Ya bagus itu Bu. Saya jempol lah ide yang udah dipikirkan. Semoga itu benar-benar bisa dilaksanakan ya Bu ya. Nah, kira-kira Bu, ada hambatan nggak dalam melaksanakan rencana tersebut? Kira-kira Bu? Ya pasti Bu, setiap kita ingin melakukan sesuatu hal yang positif itu pasti ada hambatannya Ibu. Tapi bagi saya hambatan itu Bu Eka bukan menjadi suatu membuat saya down untuk tidak melangkah maju, tetapi itu hambatan itu menjadi tantangan bagi saya untuk meraih keberhasilan dari upaya yang saya inginkan terhadap anak saya ini tadi Bu Eka. Jadi tantangan biar saya tambah termotivasi begitu Bu Eka. Iya. Pemikiran yang dilakukan itu yang namanya kita pasti punya hambatan ya, tapi benar kata Bu Iza tadi, ketika kita merasa itu adalah hambatan, tapi kita juga akan berpikir juga itu adalah cara kita menguji ya, menguji seberapa sih aku, itu ya, dalam menghadapi tantangan dan hambatan tersebut. Nah Bu Iza, ini udah tahu nih cara mengatasinya hambatan yang udah terbaca nih oleh Bu Iza. Kira-kira Bu Iza ini akan melaksanakan tindak lanjutnya gimana ya Bu? Kapan ini kira-kira?
Segera mungkin Bu saya akan melaksanakan tindak lanjut ini. Misalnya di jam istirahat, ngobrol santai sama Ridwan. Jangan sampai dia merasa kita itu mendikte Bu, tapi lebih ke terbukaan dari hati ke hati dulu ngobrolnya. Seperti itu Bu Eka. Ya, berarti dalam waktu dekat ini ya Bu ya, tindak lanjut bisa dilaksanakan ya. Betul sekali Bu Liza ya. Baiknya setiap kita menemukan masalah segera kita selesaikan ya. Nah, Bu Liza, kira-kira setelah ngobrol santai ini dengan saya di waktu yang ya, yang kita sempatkan ini ya, apa nih yang udah Bu Liza dapatkan? Coba Bu Liza utarakan. Saya bersyukur sekali Bu Eka bisa ngobrol sama Ibu, bisa sharing sama Ibu. Ternyata kebingungan saya selama ini terjawab sudah ketika ngobrol sama Ibu. Benar-benar Bu, keresahan saya selama ini bisa teratasi dan saya bisa menemu solusinya berkat sharing-sharing bersama Ibu. Ya, nah tapi ini Bu Liza ya, kita nggak mau batas ini aja ya Bu Liza ya. Saya juga ingin tahu nih setelah Bu Liza menyelesaikan masalah gimana hasilnya, nanti kita akan tetap ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Liza ya, ketemu di lain waktu. Dengan senang hati Bu, saya akan sharing sama Ibu ketika saya punya kesulitan, punya hambatan dalam permasalahan saya. Ya, saya penasaran ingin melihat dan mendengarkan langsung hasilnya dari Bu Liza setelah Bu Liza konsultasi dengan keluarganya Ridwan, terus setelah Bu Liza bicara hati ke hati dengan Nak Ridwan tadi, hasilnya gimana? Saya ingin mendengar loh itu setelah Bu Liza melaksanakan rencana yang Bu Liza ya. Ya. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu atas coachingnya hari ini, sangat-sangat membantu saya Ibu menemukan solusi dan saya merasa sangat nyaman sekarang, lebih rileks lagi Bu menghadapi permasalahannya ini dan tidak kepikiran lagi Bu. Iya, alhamdulillah sama-sama Bu Liza. Saya juga terima kasih Bu Liza udah mau terbuka, udah mau ya curhat persoalannya selama ini. Bisa saya membantu dengan tidak sadar Bu Liza udah menemukan solusinya sendiri tadi ya dari masalah terhadap Ridwan. Oke, makasih ya. Saya akan sering-sering lagi sama Ibu Bu ketika saya mengalami. Ini udah mau lagi ya. Ya. Terima kasih Bu Liza. Assalamualaikum. Salam. Dan balik. Halo? Ya, halo. Ya, refleksi ya. Ya, menurut saya ketika saya di coaching oleh Ibu Eka itu alurnya sangat tertata rapi sekali. Alurnya sudah sesuai dengan Tirta. Kemudian dengan adanya coaching bersama Bu Eka ini, saya merasa saya menemukan solusi dan saya memantapkan solusi yang saya usulkan sama Bu Eka. Kemudian saya merasa keresahan selama ini sudah terjawab, sudah berkat coaching dari Bu Eka. Terima kasih Bu Eka. Sama Bu. Yang perlu ditingkatkan apa? Perlu ditingkatkan lagi. Oh, yang perlu ditingkatkan lagi mungkin pertanyaan itu Ibu, dari pertanyaan pas coaching tadi menurut saya itu jangan terlalu berhati-hati. Tidak apa-apa Bu, langsung to the point aja, nggak apa-apa. Karena saya merasa kalau bagi saya pribadi Ibu Eka sudah sangat bagus, tetapi ada mungkin pemilihan pertanyaannya agak hati-hati, tetapi bagus, sampai sejauh ini cukup bagus.